Shalom. Segala penderitaan, segala masalah, semua pasti ada akhirnya. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ke-14. Saudara, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap saya ganjil. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Firman Yahweh dikatakan apa? Bahwa Tuhan mengenal rancangannya. Segala proses apapun dalam hidupmu, akhirnya adalah indah pada waktunya. Nah, pada waktu kita mengalami masalah dan tantangan, waktu mengalami proses itu, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Pada waktu kita ada musibah, pada waktu kita sakit, kadang kita berkata, kapan ini berakhir? Betul? Tapi akhir segala sesuatu, kalau kita dalam Tuhan adalah indah rancangannya. Saya percaya angkat tangan saudara. Waktu saya mau sekolah Alkitab, saya berpikir satu hal. Bahwa sekolah Alkitab itu adalah sekolah para malaikat. Namanya aja sekolah Alkitab, betul? Betul? Bayangan kita adalah sekolah para malaikat. Semua suci, haleluya, haleluya. Betul? Betul? Nah, waktu kita pertama kali bertobat, kadang kita berpikir, kita masuk gereja, semua orang kudus, malaikat semua. Betul? Saya setuju angkat tangan saudara. Nah, betul? Kan gitu semua malaikat gitu. Nah, waktu saya pendaftaran masuk, pikirannya saya seperti itu. Begitu saya masuk sekolah Alkitab, hari pertama sandal hilang. Nah, ingat, kadang kita dalam proses itu bertanya, apa yang kita inginkan tidak sesuai yang kita harapkan. Betul? 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 Itu namanya proses. Karena apa? Karena manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Maka saya beritahu, segala sesuatu ada akhirnya. Dan apa yang terjadi? Saya ambil keputusan, saya angkat koper, minggat, saudara. Kenapa minggat? Wah, ini sekolahnya sekolah apa ini? Karena apa? Di situ malaikat dan setan tidak bisa dibedakan, gitu, saudara. Karena semua pada haleluya, gitu, saudara. Betul? Betul? Nah, makanya kalau kita di gereja, jangan melihat orang, tapi lihat Tuhan. Saya setuju angkat tangan, saudara. Karena apa? Kadang teman kita sendiri di gereja, dia pertama kali yang utang ngemplang, gitu, saudara. Betul? Kalau kita lihat orang, kita bisa kecewa. Tapi kita lihat Tuhan yang indah pada waktunya. Nah, apa yang terjadi? Maka saya angkat koper.
Udah angkat koper. Plus. Tiba-tiba terdengar suara di telinga saya. Kembali kamu ke sekolah. Karena segala sesuatu indah pada waktu. Manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Yahweh melihat jauh ke depan. Apa yang terjadi? Ya udah saya balik lagi. 3 tahun saya sekolah Alkitab. Tiba-tiba rektor panggil saya. Makanya sampai sekarang itu saya tidak ada gelar diploma maupun gelar S1. Tidak ada. Dan dipastikan waktu itu tidak bisa jadi pendeta. Waktu itu guru-guru sekolah Alkitab rapat semua. Dan mengambil keputusan saya harus lulus. Waktu itu rapat, rektor panggil saya. Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi guru-gurumu sepakat harus diluluskan. Kenapa? Tidak mau ketemu kamu lagi. Karena kalau ketemu kamu lagi, kamu lulus sekolah Alkitab, masuk kuliah, mereka ketemu kamu lagi. Jadi mereka sepakat kamu diluluskan dengan satu syarat. Tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena mereka bersepakat kamu murid paling goblok. Jadi tidak ada gunanya gitu loh. Nanti malah bikin masalah katanya. Udah. Jadi kamu akan diluluskan ranking 4. Murid tinggal 4. Nah, ingat. Waktu kita mengalami proses itu sakit. Waktu kita direndahkan itu sakit. Pada waktu kita tidak dipandang itu sakit. Betul? Tapi ingat. Kita harus lihat bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Siapa yang setuju? Betul? Semua penderitaan juga ada akhirnya juga. Dan apa yang terjadi? Saya di wisuda, saya senang sekali bisa lulus. Tapi dikatakan saya tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Secara manusia saya dikatakan selesai untuk jadi pendeta. Karena syarat untuk menjadi pendeta waktu itu minimal S1 sarjana teologi zaman itu adalah di gereja sidang jemaat adalah. Dan itu peraturannya itu adalah harus S1 dan proses lama adalah. Ya udah, penting lulus setingkat SMA. Jadi saya sampai sekarang hanya setingkat apa? Setingkat SMA saja adalah. Pendalaman Alkitab itu aja, kayak som itu aja adalah. Waktu wisuda, mama saya tidak ada, papa saya tidak ada, adik, kakak tidak ada semua. Akhirnya saya pulang naik angkot. Sampai rumah, ingat dah. Kadang apa yang kita doakan tidak seperti yang kita inginkan terjadi. Betul? Itu yang sering terjadi. Tapi kita harus lihat Tuhan. Begitu saya sampai rumah, ada berita yang harus saya terima kenyataan. Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di saat kita mengalami seperti itu, kadang kita berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Betul? Kadang dalam hidup kita, kalau kita tiba-tiba mengalami musibah, mengalami tantangan dalam rumah tangga, dalam bisnis, kadang kita bertanya,
apakah ini rencana Elohim? Betul? Betul? Karena kita hanya ngelihat seperempatnya aja. Tidak lihat sampai kita baru menjalani. Baru apa, saudara? Di dalam rumah tangga juga demikian. Kita menjalani. Betul? Nah, apa yang terjadi? Ya udah. Di saat seperti itu, Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, pada waktu kita bertanya kenapa dan mengapa, itu tidak akan ada jawaban. Yang penting nomor satu adalah apa? Percaya indah akhirnya. Dan percaya kita lihat Tuhan pasti membela dan menjaga kita. Saya berpikir satu, kalau saya stres, satu keluarga gila, kan gitu. Harus ada yang satu yang bangkit. Engkau boleh jatuh, tapi tidak boleh tergeletak. Engkau harus bangkit. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Harus apa, saudara? Bangkit. Waktu itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada suara. Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Langsung saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Kan gitu, saudara. Orang plastik bekas, saudara. Plastik PP. Dan suara Yahweh bicara sama saya. Dengan tanda ini engkau akan menang. Segala sesuatu ada prosesnya. Saya lihat salib ada di langit, saudara. Saya berdoa. Berarti saya harus jual plastik. Yang jadi pertanyaan, modali sopo? Modali siapa? Dalam hidup ini, nomor satu adalah bertahan dalam kondisi apa adanya. Apa, saudara? Bertahan dalam kondisi apa? Apa adanya. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau kerja plastik. Mama saya ngomong sama saya, Daud, kita ini hanya tinggal ada uang 100.000 rupiah. Itu tahun 96. 100.000 rupiah, bukan dolar, rupiah. Ini tak kasihkan untuk kamu. Kalau kamu berhasil, berarti memang Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, itu modal terakhir. 100.000 tak. Yang kedua, saya Mah, aku perlu motor. Saya masih ingat itu motor Poswan Yamaha. Mama saya ngomong gini, Daud, ini ada motor, bulan depan kita tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang lanjutin, gitu dah. Udah 100.000, nanggung kredit lagi dah. Tapi ingat, dalam segala apapun terjadi, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Bertahan. Siapa yang setuju, saudara? Apa saudara apa adanya? Seperti saat ini, kita mengalami resesi ekonomi. Bertahan dengan talenta yang ada. Waktu itu, saya beli plastik, dapat 1 sak waktu itu. Di toko plastik Kilap di Balong, Solo. Saya tidak ada pengalaman sama sekali dalam bisnis. Taunya dulu adalah sebelum bertobat, Jopo Montro, keris tombak.
Waktu bertobat sekolah Alkitab itu pun paling goblok. Dan apa yang terjadi? Sekarang saya mau kerja, gimana melangkahnya? Karena dalam kondisi seperti itu, saya di gereja berdoa, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau. Di saat seperti itu, lakukan itu. Aku hanya berharap satu dalam hidup saya. Aku ingin memberikan hidupku yang terbaik untuk Engkau dan untuk negaraku. Doa saya itu tak di gereja. Tiba-tiba terdengar suara. Jangan takut, jangan khawatir. Dengan tanda ini engkau akan menang. Ada salib lagi. Nah, setelah itu saya jualan plastik ke simbok-simbok. Makanya kita harus setia perkara yang kecil. Bertahan apa adanya. Saya waktu itu saudara dikasih Mama 100 ribu itu dapat 25 kilo plastik AD kresek hitam. Tak jual ke simbok-simbok itu. Makanya saya suka hidup di pasar sampai sekarang. Sehari hanya untung 5.000. Masih nanggung kredit loh, saudara. Kreditnya motornya papa saya Poswan itu, saudara. Saya kelilingan plastik dari omset 25 kilo. Naik 50 kilo. Naik 1 kintal. Dan di dalam berapa tahun jadilah pabrik plastik, saudara. Dan saya tidak ada utang bank. Puji Tuhan dalam hidup saya. Saya lahir. Dan sampai umur saya ini mau 51. Saya tidak pernah utang bank, perorangan, termasuk kredit. Tidak ada. Kenapa? Karena saya pernah mengalami latihan survival. Waktu itu guru saya, waktu saya belum bertobat, guru saya itu seorang veteran perang, pasukan khusus. Suatu kali dia tanya sama saya, apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Saya ngomong, yang paling saya takuti dalam hidup adalah satu, lapar. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Betul? Setan saya berani, lapar gua takut. Betul? 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 Siapa yang cocok angkat tangan, saudara? Ngomong sebelahnya, lapar dulu. Itu yang paling kita takutin, betul? 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 Dia ngomong gini, apa yang kamu takuti harus kamu hadapi, dan yang menjadi yang ditakuti itu harus kamu kalahkan. Dan kalau keluar di pemenang, mengalahkan yang ditakuti. 1 minggu, 2 minggu saya dilatih cara menggunakan pisau, pertarungan pisau, bertahan untuk menghadapi binatang-binatang. Udah? Dia ngomong, kamu kan takut lapar toh? Kamu sekarang saya ajak satu tempat. Saya diajak jalan satu tempat setelah latihan. Itu di hutan, saya masih ingat itu. Dan dia memberitahu panduan, ingat petunjuk arah. Kalau kamu bingung untuk ini, kamu cari aliran air. Pasti akan sampai ke ujung sana. Kalau dari atas, air itu ke bawah. Kalau kamu tersesat, kamu cari dulu. Dan setiap kali kamu jalan, kasih tanda. Ingat itu. Supaya kamu tidak tersesat, jalan keluar dan jalan masuk. Setiap tanda, itu harus kamu hafalkan benar. Itulah survival. Ini 1 botol air untuk kamu. Ini korek api. Dan ini 1 pisau. Setelah itu ditinggal. Ditinggal di situ 1 bulan.
Makanya saya itu sudah ngalami makan tikus, makan kucing, makan ular, makan binatang-binatang. Terus badan compang-camping semua udah 1 bulan. Tidak taunya itu guru saya jarak kira-kira 1 kilo itu ngawasi saya terus. Nah, minum apa adanya gini. Dia ngomong gini. Ingat pesan saya, 1 bulan itu saya dibebasin. Ini pelajaran dalam hidup kamu. Kalau kamu lolos dari hutan ini, kamu di kota pasti bisa hidup dan lolos. Ingat, selama ada tikus, kamu bisa hidup. Gitu dah. Ada makan tikus. Makanya saya lihat tikus, wah masih ada tikus, masih apa dah? Ya benar, bertahan. Dan apa yang terjadi? Pabrik plastik selesai. Makanya saya itu dalam hidup saya tidak berani khotbah masalah rumah tangga. Maupun konseling rumah tangga, apalagi pacaran. Kenapa? Karena saya itu bukan orang romantis. Tiba-tiba ada panggilan negara. Saya baru menikah. Itu tahun 2004. Baru menikah seminggu 2 minggu, langsung dipanggil untuk ngawal presiden. Pabrik plastik ditinggal, saudara. Tinggal untuk mengabdi pada negara. Apa yang terjadi? Ya itu termasuk Tuhan itu baik, jadi sakti benar. Hanya bertemu seminggu 2 minggu, jadi lahir anak saya yang pertama itu, saudara. Langsung, jauh. Makanya istri saya itu orang hebat, saudara. Belum tentu wanita zaman sekarang bisa kuat, saudara. Kenapa? Begitu saya tugas negara, pleng, jalan. Dijemput pasukan khusus, jalan. Dan istri saya itu tidak tahu apa pekerjaan saya. Karena itu semua senyap dan rahasia, adalah. Karena saya dulu sebagai informan untuk presiden, saudara. Dan untuk ngawal presiden, secara rahasia, adalah. Jadi istri saya itu wanita hebat. Dia tidak tahu siapa sebenarnya suaminya. Tinggal bleng 1 bulan. Dan hanya boleh pulang sekali tok. Dan dikasih waktu 3 jam. Untuk bertemu istri. Makanya istri saya ngomong, saya menikah 20 tahun. Tapi rasa punya suami baru 3 tahun. Pergi, pergi. Tidak tahu suaminya gimana. Makanya istri saya ngomong, satu hal yang aku tidak mau dan tidak saya perbolehkan untuk anak saya. Dia bilang gitu. Yaitu menggantikan kamu jadi pengawal presiden. Saya belum siap sewaktu-waktu terima bendera merah putih gitu. Nah, tidak siap gitu. Ya udah. Itu 5 tahun. Makanya saya itu sama istri itu agak jauh. Makanya kalau ada yang konseling rumah tangga sama saya bingung. Kenapa? Wong saya aja perlu dibina. Baru belajar. Nah, 5 tahun. Awal presiden 5 tahun dalam. 5 tahun istri saya tidak tahu siapa suaminya sebenarnya. Tidak tahu. Suatu kali Ibu Presiden, Ibu Ani Yudhoyono ngomong gini, Edi Wibowo, itu kasihan istrinya. Dia tidak tahu siapa suaminya sebenarnya. Supaya istrinya tidak bingung, panggil ke sini, panggil. Masih ingat itu, panggil. Istri saya dan anak saya pertama. Langsung ke Cikias.
Waktu itu dia bingung kenapa ada pangser-pangser penjagaan ketat. Adalah. Kok semua yang ketemu suaminya gini semua adalah. Kan bingung dah, ini siapa gitu loh. Suaminya itu siapa? Karena taunya, istri saya itu taunya itu suaminya adalah seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan. Tidak tahu tugasnya apa kan itu adalah. Taunya karena pelayanan terlalu sibuk, pulang sebulan sekali gitu adalah. Makanya istri saya orang hebat. Setelah itu dipanggil ke Cikeas. Ditanya gini. Ibu, saya mau tanya. Tahu enggak suamimu itu siapa? Ya, hamba Tuhan. Pelayanan ke gereja. Kan itu adalah. Tapi pulangnya kok sebulan sekali itu loh. Itu pun 3 jam. Yang nganter pasukan khusus semua gitu loh. Nah setelah itu dikasih tahu gini. Ibu pernah dengar pasukan siluman? Pasukan pengawan presiden, pasukan bayangan. Ada 1 pas pampres, 2 pasukan siluman. Langsung di bawah presiden. Pasukan pengawal rahasia. Pernah dengar ibu? Tahu. Salah satunya itu suamimu. Langsung dia kaget. Jadi suami saya pengawal presiden. Iya. Lah selama ini kau baik kemana? Ya terserah dia kau baik kemana. Langsung dia kaget. Kaget gini. Nah sekarang ibu bisa ketemu keluarga presiden. Kalau suami ibu bukan pengawal presiden, apa bisa masuk ke rumah sini? Sembarangan, bolak-balik gini. Nah dia pernah pengawal. Wah, baru istri saya tahu. Oh, tapi ibu tenang. Suami ibu tidak selingkuh. Kenapa? Lihat pasukannya, laki semua. Dan tenang, tidak ada yang homo. Wah, laki semua, Dara. Wah, kemana-mana kita laki semua, Dara. Karena dulu kan tim Evan, tim pendahulu. Jadi sebelum presiden ke lokasi, saya itu tim khusus. Maksimal 2 orang. Jalan, teng, naik motor, Dara. Nyusup, Dara. Pendataan, pemetaan, lihat pengamanan, gitu dah. Itu 10 tahun. Ini jadi pertanyaan satu. Kadang Tuhan membawa kita di tempat yang tidak yang kita pikirkan. Bayangkan, saya sekolah Alkitab, kan tidak ada diajar bidang pengamanan. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil ke situ. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Saudara perlu tahu, kita semua akan mengalami resesi. Pada waktu saya bicara, 2025 kita masuk resesi ekonomi, tidak ada yang percaya. Saya masih ingat angkat tangan darah. Tidak ada yang percaya. Waktu saya berkata emas akan tembus 2 juta di tahun 2025, diketawain. Tidak usah banyak-banyak. Waktu saya bicara nanti Gibran jadi wakil presiden, itu kunci kemenangan, tidak ada yang percaya. Begitu terjadi semua, pada bingung semua. Kan itu adalah. Nah sekarang banyak orang nunggu saya. Bulan Juli ini gimana? Saya kasih tahu, ngomong sebelahnya, aman. Bulan Juli ini, kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Kenapa saya khotbahkan bertahan apa adanya? Saudara, jangan terjebak utang bank. Ataupun KPR model apapun. Sampai akhir tahun 2026. Karena resesi ekonomi sebenarnya, puncaknya di tahun depan. Saat ini, ibaratnya orang tinju. Wah, tidak dirasain, gigi copot 5, tidak terasa. Karena waktu masih tinju. Pukul sini, wah enggak terasa. Wah, semangat. Habis tinjunya, besoknya jareme. Rasa gusi copotnya, rasa bengkaknya,
Nah, rasa bengkak sama copotnya itu tahun depan. Jadi saudara, selama tahun ini dan tahun depan, bertahan apa adanya dengan talenta yang ada. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Apa yang aku alami. Itu bukan kebetulan. Itulah talenta. Itulah masa depan. Itulah rancangan Tuhan yang penuh harapan. Artinya apa? Kalau engkau taunya plastik, fokus ke plastik. Kalau engkau taunya adalah salon, fokus ke salon. Kalau kamu taunya pelayanan, fokus pelayanan. Engkau taunya itu adalah trading, lakukan trading. Tidak usah mencoba bisnis baru dulu. Karena masih uji coba. Engkau bertahan sampai 2026 akhir tahun, dan harga properti, harga tanah akan drop, stagnat, berhenti karena daya beli masyarakat turun sampai 2026. Jelas? Nah, 2026 inilah puncaknya resesi. Tapi Tuhan bicara, Elohim bicara, Yahweh bicara bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Adik ingat, kalau taunya adalah dokter, fokus dokter. Taunya catering, fokus catering. Untuk bertahan. Dan jangan ada pengembangan bisnis apapun sementara waktu. Kenapa? Karena ini daya beli akan drop sampai 2026. Kok bisa tahu gimana Pak Daud? Tahun 96-97 saya mengalami kecelakaan. Dan roh saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa depan sampai 2035. Dan disitulah saya diberitahu bagaimana untuk rakyat Indonesia untuk bertahan, terutama anak Tuhan, umat Tuhan. Pak taunya jual motor, fokus jual motor untuk bertahan. Sekarang ini adalah tahun bertahan. Dan dalam kondisi apapun, jangan terjebak utang bank ataupun KPR. Kalau sudah terlanjur gimana? Jangan nambah lagi. Stop, jangan nambah lagi. Bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Dan ingat, ada yang tanya sama saya, emas naik apa lagi enggak? Saya beritahu, kalau emas 1,7, 1,6 itu waktunya beli. Tapi kalau sudah 2 juta ke atas, stop dulu. Kenapa saudara? Lakukan aja. Dan ingat, nanti perak 10 tahun ke depan akan naik berlipat. Perak. Karena nanti akan banyak digunakan alternatif pengganti emas. Karena nanti kandungan emas yang dipakai untuk perhiasan itu maksimal hanya 30-35%. Sisanya adalah perak. Jadi nanti kemungkinan terjadi orang menikah pakai cincin emas oplosan perak. Itu 10 tahun ke depan. Jelas? Jelas? Jadi saat ini adalah tahun apa saudara? Kalau yang usia di bawah 50, simpan perak untuk 10 tahun ke depan. Kalau yang usia 70 tahun ke atas, jangan simpan perak, keburu mati.
Karena masih 10 tahun lagi. Jelas? 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 Jadi yang usia di bawah berapa, saudara? 50. Beli apa, saudara? Perak, investasi. Kalau di atas 70, beli emas saja. Liquid, saudara. Karena apa? Perak masih 10 tahun lagi. Udah 70, udah gini-gini, saudara. 80 hanya Tuhan yang tahu. Jadi simpan apa, saudara? Perak. Karena perak nanti naiknya berlipat-lipat. Nanti saudara yang main saham, ingat saya kasih tahu, yang main saham, semua saham nanti engkau lihat nanti di bulan Maret baru engkau bergerak di saham. Nanti akan tahu perusahaan-perusahaan PT Tibika yang bertahan itu seleksi dari alam. Saudara, seleksi ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan yang betul-betul kuat dan bertahan akan terseleksi di tahun ini. Jelas? Jelas? Nah, baru tahun depan saudara mengambil keputusan. Dan kalau untung harus ingat Pastor Billy dan saya. Komisi 2% aja. Yang main saham bulan berapa, saudara? Bulan Maret. Akan kelihatan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tahun ini, saudara. Yang lolos. Karena kalau gorengan saja, tahun ini lewat. Kalau tahun depan bisa lolos dari tahun ini, berarti sudah terbukti. Nah, itu di bulan apa? Maret. Dan ingat, saudara, saudara yang mengalami kena PHK, jangan takut dan jangan khawatir. Suatu kali ada orang dari kerja tekstil berhenti kerja. Dia bingung sama saya, Pak, saya mau kerja apa? Saya mau kemana ini hidup saya? Karena saya tahunya saya kerja ikut orang terima gaji tiap bulan. Sekarang saya dipecat, saya berhenti. Saya mau, dan perut saya tidak bisa berhenti makan. Itulah. Dan saya harus menjalani hidup. Betul? Saya tanya sama dia, kamu taunya apa dalam hidup kamu? Saya taunya babi. Cara berternak babi, ngasih pakan babi, cara ngebiri babi, cara untuk babi gimana? Ya udah, apa yang kamu tahu dalam hidup kamu itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Untuk bertahan apa? Apa yang ada. Udah. Dia fokus babi dan ternak babi berhasil. Dia datang ke saya lagi ngomong gini, Pak, sekarang saya berhasil ternak babi. Ingat, penting kamu jangan jadi babinya sendiri. Satu hal, bertahan. Yang kuliner, saya beritahu, yang bisnis kuliner semua, arahkan semua ke kuliner Nusantara. Karena di masa depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia, dan nanti koki-koki Cina akan banyak di Indonesia. Asri lawan Kawi, menangnya asli, betul? 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 Jadi ingat, tapi engkau tidak usah takut tentang masa depan. Masa depan indah pada waktunya. Segala masalah, segala sakit, segala penderitaan, semua ada akhirnya. Siapa yang setuju adalah satu pesan Tuhan untuk kita, bertahan. Dan hidup apa, saudara? Apa adanya. Dan ingat, anak-anak muda zaman sekarang yang di bawah usia 30 tahun akan masuk generasi alfa. Hanya mengharapkan
warisan, hibah, dimodali orang tua dan wasiat. Karena nanti perpajaan akan diperketat terus sampai 2035. Asal usul uang dari mana? Kamu anak muda umur berapa? 25, 5 miliar uang dari mana? Itu ditelusuri semua. Itu yang menciptakan generasi alfa. Jelas saudara? Jelas? Makanya anak-anak muda semua harus baikan sama orang tua. Kenapa? Ingat, modal, wasiat, hibah, warisan. Kok do ketawa kabeh lah. Ya memang nyatanya gitu dah. Ya setuju angkat tangan dah. Lah kenyataannya gitu. Tanpa dimodali orang tua, asal usulmu dari mana? Betul? Itu semua akan terjadi di tahun 2035. Jadi saudara semua, saya percaya siang ini, hari ini, saya percaya kita semua bertahan. Kegelapan yang paling gelap itu sebenarnya pada waktu tahun 2020-2022. Semua yang hidup saat ini, yang berkumpul di tempat ini, itu sudah terbukti lolos seleksi alam. Itu paling gelap sebenarnya. Kalau seleksi alam aja lolos, apalagi seleksi ekonomi. Kita semua pasti lolos. Tahu enggak zamannya corona, ini tak kasih tahu. Makanya dalam hidup ini kadang lebih baik enggak tahu daripada tahu. Suatu kali, saya diminta streaming. Pendeta telepon. Pak Daud, streaming ya? Ya. Nanti sopir yang akan jemput Pak Daud. Itu waktu corona delta itu loh, Dara. Saya dijemput 2021 itu di Solo. Sopirnya ini matanya kok merah gitu loh. Matanya merah. Jangan Pak Daud, saya disuruh Pak Pendeta jemput Pak Daud. Udah jemput saya adalah. Dan jemput. Sampailah tol Ngawi. Udah sampai tol, udah 1 jam perjalanan, Dara. Dia ngomong, Pak Daud, saya ini sebenarnya masuk isolasi. Hah? Saya negatif positif. Saya positif corona, Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya jemput Bapak. Saya jemput. Ini corona nih dah. Dan saya sudah lepas masker. Ngobrol-ngobrol deh 1 jam. Sudah masuk tol. Masuk saya mau lompat. Betul? Kamu positif. Corona. Ya udah, terlanjur gimana lagi? Sampai gereja, Pak Pendeta saya kasih tahu, Pak Pendeta, itu sopirmu kena corona. Aduh, jemput pada tuh ya. Dia yang nyuruh, dia yang takut ketemu saya. Wah, padat corona. Enggak, tahu enggak? Saya tidak pernah kena corona sama sekali karena tidak meriksa. Mati ya wis lah gitu. Lah sekarang gimana? Kita tahu juga stres, lebih baik enggak tahu, betul lah. Ya udahlah gitu. Keluyuran kemana-mana. Tahu enggak, saya itu waktu zaman corona itu paling happy dah. Lah orang pada ngumpet kan jalan sepi dah. Saya naik mobil dari Jakarta sampai Bali dah. Wah, setelah itu kapan kayak gini lagi? Itu dah. Mati ya sudah. Apa yang kamu takuti itu yang datang. Setuju? Setuju? Saya tidak pernah kena corona karena belum pernah apa? Amin. Amin. Dan waktu corona itu yang paling sakti orang batuk.
bubar. Sebelum tak akhiri, ini ada cerita. Kenapa saya trauma dengan dokter gigi? Itu ada sejarahnya adalah waktu 2021 saya sakit gigi. Sakit gigi enggak. Dibor. Bor sealatnya itu masih di mulut saya gini ya. Waktu itu saya batuk, langsung gini semua. Lah kendalanya bornya gigi sama alatnya itu masih di sini. Jadi mulut saya gini terus. Dokter gini semua. Udah di rapid test belum? Saya kan bisa ngomong kak, artinya dia gini semua. Tahu udah setengah jam mulut saya gini terus. Sabor sama alatnya nyangkut gini dah. Wah itu, lah itu tunggu hasil rapid test. Jadi mereka tunggu ini saya. Oh negatif baru dicopot. Tapi kendalanya kan setengah jam gitu. Jadi bornya itu bor-bornya salatnya. Makanya saya tidak bisa lupa dari gigi ini. Ini korban setengah jam. Ya coba bornya kan modelnya kan gini. Gini ada bornya. Lah itu mulut saya itu ininya dah setengah jam gitu. Makanya tadi saya ketemu dokter gigi, waduh dokter gigi. Kenapa? Dia ngomong, loh kenapa udah trauma dokter gigi? Alat bornya nyangkut di setengah jam. Tapi ingat saudara, kalau corona aja kita bisa lewati. Apalagi masalah ekonomi. Ingat, kegelapan yang paling gelap itu corona. Sekarang tidak terlalu berat. Kita semua pasti lolos. Saya setuju angkatan saudara. Ingat bertahan apa adanya. Dan jangan ada pengembangan apa? Bisnis dulu. Jelas? 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 Dan tahun depan itu puncaknya apa? Resesi. Jelas saudara? Resesi ekonomi yang sebenarnya tahun depan. Dampak dari tahun ini adalah tahun depan. Jelas? Nah, mari kita berdoa. Saya Surabaya ini untuk podcast sama Pastor Billy. Nah, mari kita berdoa. Aku percaya kuasa Bapa Yahweh ada di tempat ini. Berkati firman-Mu, Elohim, berkati kami semua. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu. Nyata lawatan-Mu Tuhan, hikmat marifat menyertai anak-anak tempat ini. Dan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar dalam semua segala hal.